Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video channel Dea Lupitasari. Nah, di video saya ini, saya akan menganalisis sebuah karya sastra berupa cerpen dengan menggunakan teori sosiologi sastra. Tapi sebelum masuk dalam tahap menganalisis sebuah karya sastra tersebut, saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua apa sih itu sosiologi sastra. Secara harfiah, sosiologi berasal dari bahasa Latin socius yang berarti kawan dan bahasa Yunani logos yang berarti ilmu. Jadi, pada awalnya sosiologi berarti bercerita tentang teman atau kawan masyarakat. Pendekatan sosiologi sastra merupakan salah satu metode telaah sastra yang mengaitkan antara hasil karya sastra dengan masyarakat pada saat karya sastra tersebut diciptakan. Hal ini dikarenakan suatu hasil karya sastra pada hakikatnya merupakan suatu reaksi terhadap keadaan yang ada dalam masyarakat. Seni sastra yang berfungsi sosial artinya tidak berfaedah untuk seseorang saja. Karena itu, problem ilmu sastra adalah problem masyarakat juga. Wallace dan Warren mengklasifikasikan sosiologi menjadi 3 tipe, yaitu sosiologi pengarang, sosiologi karya sastra, dan sosiologi pembaca. Yang pertama, sosiologi pengarang. Sosiologi pengarang dapat dimaknai sebagai salah satu kajian sosiologi sastra yang memfokuskan perhatiannya pada pengarang sebagai pencipta karya sastra tersebut. Jadi, sosiologi pengarang yaitu pendekatan yang menelaah mengenai latar belakang sosial, status sosial pengarang, dan ideologi pengarang yang terlihat dari berbagai kegiatan pengarang di luar karya sastra. Yang kedua ada sosiologi sastra. Sosiologi sastra itu pendekatan yang menelaah isi karya sastra, tujuan, serta hal-hal yang tersirat dalam karya sastra itu sendiri dan yang berkaitan dengan masalah sosial. Jadi, sosiologi karya sastra adalah kajian sosial sastra yang mengkaji karya sastra dalam hubungannya dengan masalah-masalah sosial yang ada dalam masyarakat. Sosiologi pengarang. Yang pertama ada status sosial pengarang. Eka Kurniawan menamatkan pendidikan tinggi di Fakultas Filsafat dari salah satu universitas yang ada di Yogyakarta, yaitu Universitas Gadjah Mada. Setelah lulus, dia mencoba menulis berbagai karya sastra yaitu novel dan cerpen, sehingga membuat Eka Kurniawan menjadi seorang penulis yang berhasil membuat perekonomiannya baik. Sebagai seorang pengarang yang berprestasi, Eka Kurniawan mendapatkan penghargaan. Beberapa di antaranya adalah novel Lelaki Harimau dialih bahasakan oleh Labo Dali Sembiring dengan judul Man Tiger pada tahun 2016, dan novel tersebut mendapatkan penghargaan The Man Booker International Prize 2016, serta novel Cantik Itu Luka juga meraih penghargaan perdananya. Yang kedua, posisi pengarang dalam masyarakat. Posisi pengarang dalam masyarakat selain menjadi seorang penulis atau pengarang, Eka Kurniawan juga bekerja sebagai perancang grafis atau sering disebut dengan desainer grafis, yaitu profesi yang menciptakan ilustrasi, tipografi, fotografi, atau grafis motion. Selain itu, seorang desainer grafis dapat menciptakan karya untuk penerbit, media cetak, dan elektronik seperti brosur dan mengiklankan suatu produk. Beberapa karyanya mendapatkan penghargaan dan menjadi bestseller membuat Eka Kurniawan melambung tinggi. Itulah yang menjadi salah satu faktor tertangkapnya si badut pencuri roti ini dapat diterima oleh masyarakat. Yang ketiga, mata pencarian pengarang dan profesionalisme pengarang. Bagi Eka Kurniawan, menjadi seorang penulis bukanlah pekerjaan yang mudah. Menulis bukanlah pekerjaan utamanya, namun menulis merupakan hobi atau alat untuk menuangkan pengalaman yang dirasakan atau yang dirasakan oleh orang lain. Keprofesionalisme seorang pengarang biasanya juga berhubungan atau berkaitan dengan sponsor dan keterimanya suatu karya sastra tersebut dalam suatu penerbit. Seorang yang bekerja utamanya adalah seorang penulis biasanya memiliki peluang yang besar untuk diterimanya suatu karya sastra di penerbit
penerbit selagi naskah yang ia ajukan memenuhi persyaratan-persyaratan yang berlaku. Tetapi tidak menutup kemungkinan seorang yang bukan pekerja utamanya sebagai penulis dapat diterima oleh penerbit. Yang kedua, sosiologi karya sastra. Yang pertama, terdapat nilai aspek pendidikan. Nilai aspek pendidikan yaitu yang tergambar dalam cerpen tertangkapnya si badut pencuri roti terdapat pada kutipan berikut. 1. Dua penduduk bahkan pernah membujuknya untuk tinggal di rumah mereka, dan para guru di sekolah membujuknya untuk masuk sekolah. Berdasarkan kutipan cerpen tersebut memiliki nilai pendidikan yang ini dinyatakan bahwa masyarakat setempat dan para guru mengajak si badut pencuri roti pada awal narasi dari cerpen ini. Masyarakat sangat prihatin dengan anak tersebut karena yatim piatu. Ketertarikan itu dikarenakan berdasarkan pada bahwa anak tersebut tetap riang dan bahagia walaupun sudah tidak memiliki orang tua dan juga memiliki tinggal di hutan saja. Yang kedua, terdapat nilai aspek ekonomi. Nilai ekonomi yang tergambar dalam cerpen tertangkapnya si badut pencuri roti terdapat pada kutipan berikut. Kota kami menjadi begitu cantik, listrik menggantikan pelita, dan di beberapa tempat ada telepon umum, satu hal yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Anak-anak kecil bercerita tentang es krim paling enak di toko Ibu Anu, dan gadis-gadis remaja mulai mengenakan pakaian-pakaian bagus dan pergi ke bioskop di akhir pekan dengan pacar-pacar mereka. Berdasarkan kutipan cerpen tersebut memiliki nilai ekonomi ini ditandai dengan adanya perubahan gaya hidup yang terjadi pada cerpen tersebut. Gaya hidup dari masyarakat yang sudah terpengaruh oleh kemajuan dari kota tersebut. Yang ketiga, terdapat nilai aspek religi. Nilai religi tergambar dalam cerpen tertangkapnya si badut pencuri roti terdapat pada kutipan berikut. Ustadz kami di masjid selalu mengatakan bahwa mencuri itu perbuatan terkutuk dan berdosa. Berdasarkan kutipan cerpen tersebut memiliki nilai ekonomi ini ditandai bahwa di dalam agama Islam melakukan tindakan mencuri merupakan hal yang tidak baik. Pencuri merupakan perbuatan yang dilarang dalam agama Islam. Yang ketiga, sosiologi pembaca. Sejak diterbitkannya yaitu pada tahun 2014, kumpulan cerpen ini dari tahun 1999 sampai tahun 2000, cerpen tertangkapnya si badut pencuri roti ini menggambarkan tentang perubahan atau peralihan setelah adanya pembangunan-pembangunan yang ada di kota tersebut. Perubahan tersebut lambat laun mulai menjadi masyarakat dalam budaya menjadi berubah pula. Sistem regulasi yang diterapkan pemerintah menjadi pemicu awal. Baiklah, sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.